ada pertanyaan, bagaimanakah cara membedakan antara bisikan setan dengan arahan malaikat? Apa yang disebut ilham itu? Apakah perbedaan antara ilham dan wahyu? Hai para sobat santri online, Pondok Kolbu Al-Kausar. Banyak yang bertanya, apa bukti bahwa kita sudah berjalan lurus? Ayo, kita kupas pemahaman itu semua dengan tadabbur Quran. Tapi ingat, tadabbur bukan 100% kebenaran. Karena kebenaran sejati hanya milik Allah semata. Dan jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena ini wawasan akhirat kita nanti. Subscribe gratis agar tak ketinggalan topik terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik perjalanan alam ruhani. Explore mati sebelum mati. Subtopik, tadabbur cara manusia pilihan menerima ilham. Pemahaman tentang ilham itu adalah sesuatu yang bersumber dari Allah melalui para petugas malaikat, yang membuat seorang manusia yang masuk golongan kanan itu dapat memahami perintah, atau larangan, atau saran dan motivasi, dan juga ancaman yang tengah menghadang. Ilham berbeda dengan wahyu, dan berbeda juga dengan bisikan, atau rasa was-was di dalam hati. Ilham dan wahyu sama-sama datang dari malaikat, sedangkan rasa was-was datangnya dari setan. Lantas, apa itu ilham dalam Islam? Pengertian ilham menurut Syekh Muhammad Ali As-Sahbuni yang hidup di tahun 1930 sampai tahun 2021. Seorang mufasir dan ulama dari Suriah di Universitas Mekah. Dalam kitabnya Quranic Explorer menjelaskan, ilham secara bahasa memiliki arti menelan, atau meneguk, atau mengajarkan, atau mewahyukan dalam konteks bahasa umum. Sedangkan kata lain dari ilham adalah intuisi, atau disebut wijdan, yakni meyakinkan hati seseorang yang kemudian mendorong dirinya untuk mengikutinya tanpa diketahui datangnya dari mana wujud fisik. Beda ilham dan wahyu menurut para ulama sufi. Perbedaan yang mendasar adalah wahyu tidak dapat diminta untuk turun, karena statusnya adalah hak paten dari Allah. Sedangkan ilham menurut beberapa ulama sufi dapat diminta kepada Allah Ta'ala. Selain itu, wahyu turun hanya saat masa kenabian dan berakhir sejak meninggalnya Nabi Muhammad. Sedangkan ilham, keberadaannya masih tetap ada bagi manusia selama belum terjadinya hari akhir. Contoh, ilham menurut Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitabnya Hakikat Tasawuf adalah seperti apa yang terjadi pada Sayyidina Maryam saat ia berteduh di bawah pohon kurma. Tertulis dalam Quran surah Maryam ayat 24 dan 25 yang berbunyi, "Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bijid innahlati tusaqit alaiki rutaban janiya," yang artinya, maka dia, Jibril, memanggilnya dari arah bagian bawahnya. "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya
Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu mengalir anak sungai. Dan goyangkanlah batang pohon kurma itu ke arahmu. Itu akan menggugurkan buah kurma masak kepadamu. Al-Ayah. Selain itu, contoh ilham pernah dirasakan oleh Nabi Musa saat ia bersedih karena anaknya hendak dibunuh Fir'aun. Allah kemudian memberinya ilham sebagaimana terkandung dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi, Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idha hifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la tahafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Yang artinya, dan kami memberi wahyu atau ilham kepada ibu Musa agar susuilah dia, bayi Musa. Maka apabila kamu khawatir atas keselamatannya, maka hanyutkanlah dia di sungai Nil dalam keranjang yang bisa mengapung. Dan janganlah kamu takut dan janganlah bersedih hati. Sesungguhnya kami pasti mengembalikan dia kepadamu dan menjadikannya termasuk para rasul. Al-Ayah. Jadi, dari contoh-contoh di atas, banyak pendapat atau pemahaman tentang ilham ini. Namun, sebagai pejalan ruhani golongan kanan, kita harus belajar dari ajaran para guru-guru silsilah yang bersanad. Ajarannya tersambung dengan ajaran Rasulullah, terus sambung lewat malaikat Jibril, dan sambung ke Allah Ta'ala. Nurus samawati wal ardi. Para guru silsilah telah mengelaborasi pendapat tentang ilham ini dengan beragam perspektif tafsir pemahaman. Namun semuanya tetap berakar pada Al-Quran dan hadis. Berikut ini penjelasan yang perlu kita tadabburi dari pandangan Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang perbedaan ilham dan wahyu. Pandangan Imam Ghazali yang hidup di tahun 1058 sampai tahun 1111 Masehi. Imam Ghazali membahas konsep perbedaan ilham dan wahyu secara mendalam dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Al-Munqidz min Ad-Dolal. Dijelaskan di sini, definisi ilham adalah cahaya pengetahuan yang Allah anugerahkan langsung ke dalam hati orang-orang saleh yang bukan nabi, seperti para wali atau ahli makrifat. Sifat dari ilham ini, yang pertama, ilham bukan merupakan sumber syariat, melainkan penguat atau petunjuk personal saja. Sifat yang kedua, ilham diterima tanpa perantara, tapi tidak dijamin kebenarannya secara mutlak. Sifat yang ketiga, ilham tetap harus diuji sesuai dengan Quran, Sunnah, dan akal sehat manusia. Dijelaskan Imam Ghazali juga, definisi wahyu adalah suatu pengetahuan yang diturunkan Allah secara langsung kepada para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril, atau tanpa perantara, seperti diberikan dalam mimpi suci atau kalam ilahi. Sifat dari wahyu ini, yang pertama, wahyu bersifat mutlak benar atau hak dan menjadi sumber syariat. Sifat yang kedua, wahyu terjaga dari kesalahan atau maksum. Sifat yang ketiga, diwahyukan hanya kepada nabi atau rasul, dan wahyu ini sudah berakhir dengan wafatnya beliau.
Nabi Muhammad. Catatan penting yang perlu diperhatikan, Imam Ghazali menegaskan bahwa ilham itu bukan wahyu, karena wahyu hanya untuk Nabi. Ilham itu adalah bagian dari kasyaf, atau tersingkapnya hijab sang hamba, hasil dari penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas, bukan dari otoritas hukum syariat. Pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani yang hidup di tahun 1077 sampai tahun 1166 Masehi. Pendiri tarekat Qadiriyah ini menjelaskan konsep tentang ilham dan wahyu dalam kitab Futuhul Ghaib dan kitab Al-Ghunyah. Dijelaskan Syekh, definisi ilham itu adalah suatu bisikan ilahi atau khotif, atau pencurahan pengetahuan, atau fayed dari Allah ke dalam hati hambanya yang mukmin. Menurut Syekh, sifat dari ilham ini yang pertama bersifat personal dan tidak mengikat orang lain. Sifat yang kedua merupakan karunia atau mawahib bagi hamba yang dekat dengan Allah, atau disebut aulia. Sifat yang ketiga, ilham bukan hukum syariat, melainkan petunjuk untuk diri sendiri. Namun menurut Syekh, syarat jika ilham itu dianggap sahih, jika tidak bertentangan dengan Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Syekh Abdul Qadir menegaskan, jika ilham bertentangan dengan nas syariat, maka ikutilah nas dan tinggalkan ilhammu. Kemudian berikutnya dijelaskan Syekh, definisi wahyu adalah kalam Allah yang turun kepada Nabi sebagai pedoman universal untuk umat manusia. Sifat dari wahyu menurut Syekh adalah yang pertama, bersifat final, sempurna, dan menjadi dasar agama. Sifat yang kedua, penutup wahyu adalah Al-Quran, dan tidak ada wahyu lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Persamaan pandangan hakikat. Dari tabel yang ditampilkan ini, terlihat jelas perbedaan wahyu dan ilham menurut beliau-beliau di atas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa proses transfer pengetahuan dari Allah lewat para malaikat itu yang masih ada saat ini adalah ilham. Dan dijelaskan bahwa kadar kebenarannya adalah relatif atau harus diuji dengan dalil ayat Quran dan hadis yang sahih. Tapi perlu dicatat, tafsir Quran pun kedalaman pemahamannya sesuai kejernihan kolbu masing-masing, karena cahaya Quran akan memancar atau menyentuh pada hati yang benar-benar bersih. Perihal ini juga sebagai contoh bahwa tidak semua orang bisa paham dan tersentuh cahaya Quran. Secara prosentase, kira-kira hanya 1,3% saja, atau 1 dari 7/3 bagian. Contoh pemahaman tersebut yaitu pemahaman Quran surah Waqiah ayat 79 yang berbunyi, La yamassuhu illal mutahharun, yang diartikan banyak orang sebagai berikut, tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang bersuci. Padahal bukan begitu maksudnya secara pandangan hakikat, yang diartikan secara hakikat itu sebagai berikut, tidak disentuh cahayanya kecuali hati yang sudah suci
Demikian penjelasannya, sampai di sini dulu ya. Agar tak overdosis, ulangi lagi pelan-pelan biar semakin paham. Semoga paham, semoga bermanfaat. Perlu diingat sekali lagi, saudaraku. Penjelasan di atas yang disampaikan ini bukanlah dari saya pribadi, karena semua pengetahuan dari Allah. Karena semuanya kehendak sejatinya dari Allah, kita hanya menyiapkan diri saja agar bisa digunakan dalam hal kebaikan. Itu juga atas kehendak dan izin Allah Ta'ala. Jadi, sejatinya semua perbuatan kita itu bukanlah perbuatan kita pribadi. Karena kita tidak bisa apa-apa tanpa kuasa Allah. Kita hanyalah orang yang belajar pasrah pol-polan, berusaha menyatu dengan kehendak Allah. Oke, silahkan komen di bawah jika ada sesuatu ganjalan pendapat, dan jangan lupa follow atau subscribe agar tidak ketinggalan channel kajian Ruhaniyah ini. Biar panjenengan bisa rajin menyimak, dan kita ridho biridoya jika ada hilaf. Semoga semuanya dimudahkan masuk surga. Jangan lupa bahagia apapun kondisinya, dan putar terus tasbihnya. Teruslah mengaji, afala ta'qilun. Demikian, semoga semuanya paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.